hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ini adalah acara perdana dari Muslim Room yang menyelenggarakan doa bersama pada kesempatan malam hari ini. Doa bersama untuk keselamatan bangsa dari wabah COVID-19. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran para jamaah dan sahabat Muslim Room semuanya, terutama pemberi tausiah kita nanti yaitu Kiai Haji Ustadz Rizal Maulan LCMAG dan juga Ustadz Haji Umar Rusma MPD yang nanti akan mengisi acara kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua pada kesempatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja para jamaah dan sahabat Muslim Room yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa baru saja mungkin kita tadi mendengar update corona terakhir ya, Senin hari ini 5 Juli dari Satgas COVID-19, bahwa hari ini lagi-lagi kita membuat rekor baru. Ada sekitar 229.745 kasus baru. Rekor baru yang luar biasa. 29.000 bukan kasus yang sedikit. Dan rekor juga hari ini kembali terjadi yaitu 558 kematian akibat COVID-19. Dan data lainnya berbicara juga cukup mengerikan. Sekitar 309.999 kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Tertinggi selama pandemi selama ini. Jadi total positif corona secara kumulatif sejak awal Maret dulu, 2020 hingga hari ini berjumlah sekitar 2.313.829 kasus meninggal dunia. Untuk meninggal dunia, Indonesia mencapai 61.141 orang. Bukan jumlah yang sedikit, 61.140 orang. Bapak Ibu sahabat Muslim Room yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu saja DKI saat ini juga masih memegang rekor. Hari ini juga DKI masih ada kasus baru 10.485. Ini juga rekor baru. Kita berdoa mudah-mudahan rekor ini segera putus dengan doa kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan besok sudah mulai turun dan seterusnya. Mudah-mudahan COVID-19 ini bisa lenyap dari negeri kita tercinta, insya Allah ya. Sekali lagi Bapak Ibu, sahabat Muslim Room, para jamaah Muslim Room yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kondisi COVID-19 di negeri kita khususnya DKI Jakarta juga sangat luar biasa mengerikan ya. Sudah ditemukan banyak varian, entah itu alfa, beta, delta dan lain sebagainya. Ruang ICU juga penuh, ruang isolasi penuh, stok oksigen juga bahkan menipis dan untuk beberapa rumah sakit bahkan sudah habis. Sudah banyak juga pasien yang tidak tertolong akibat kehabisan oksigen ini dan beberapa lainnya mungkin masih meregang nyawa saat ini di rumah sakit COVID. Indonesia tentu saja dalam keadaan darurat corona saat ini yang luar biasa. Bukan tidak ada usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan terakhir PPKM darurat 3-20 Juli memakai double masker. 3M yang dulu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, bahkan ditambah menjadi 5M. Ditambah dengan membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Bahkan itu pun tidak cukup untuk menahan laju COVID-19 ini. Mungkin perlu ditambah 1M lagi sepertinya. Apa itu? Yaitu M yang terakhir, mendoakan bangsa ini agar terbebas dari wabah corona. Mungkin itu yang kita lupa. Jadi kita hanya menjaga protokol kesehatan tapi tidak menjaga protokol ilahi. Mungkin kita lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena COVID ini tentu saja yang empunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini kita akan mendoakan bersama semoga COVID ini tidak terus meningkat, bahkan menurun dan bahkan hilang dari negeri ini tercinta. Insya Allah seperti itu. Sebelum kita mulai doa, mari kita mulai dulu acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kami minta dengan hormat kepada Al-Ustadz Haji Umar Rusma MPD untuk memimpin doa demi kemaslahatan bangsa kita atau keselamatan bangsa kita dari wabah COVID-19 ini. Kepada
Ustadz Haji Umar Rusma, kami persilakan. Falyatafadhol mashkura. Bang Khalid, suaranya jelas? Suara saya? Jelas, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, jamaah dan sahabat muslim room yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendembus langit dengan hati kita, dengan doa kita. Mudah-mudahan doa-doa yang kita lantunkan pada malam hari ini akan terpilih sampai angkasa, terpilih sampai arasy, dan Allah mengatakan satu hal, ya, kami kabulkan doa kalian. Dan doa kita hari ini adalah sebagai silahul mukminin. Doa silahul mukminin, sebagai senjata orang mukmin. Karena apa? Saat ini adalah kita serahkan kepada Subhanahu wa taala. Senjata kita hari ini adalah doa sebagai silah kita. Kemudian pada ayat yang lain Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaatnya, tidak berguna lagi malun wala banun, harta dan anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menemui Allah, yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang damai. Mudah-mudahan hari ini kita bersihkan hati kita kosongkan hati kita agar wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawasul dengan apa? Dengan kalimah thayyibah. Dengan tahlil, takbir, tahmid dan salawat. Kita sering berdoa, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Quran. Artinya apa? Kita bertawasul dengan Al-Quran yang kita baca. Agar apa? Agar Allah merahmati kita sekalian. Mudah-mudahan doa kita pada malam hari ini Allah kabulkan dan Allah dengarkan, sehingga Allah jaga kita semua, dari mara bahaya yang menimpa negeri kita. Khususnya bangsa Indonesia dan umum seluruhnya. Mohon sama bisa mengikuti dengan sepenuh hati, bisa mengikuti apa yang saya baca. Ya. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para jamaah bisa mengikuti di rumah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatuna ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Wa ila arwahi khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa an sahabati rasyidin ajmain wa anit tabi'in wat tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Wa ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihim ajmain. Wa ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu alaihi wa ulama wa syuhada'i was salihin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa jami'i qarabatina min jihati abaina wa min jihati ummahatina wa min jihatil hadirin
Ghafarallahu lahum wa lahunna birahmatika ya arhamar rahim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana amin. Wa khususan minna ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syarqil ardi ila maghribiha khususan fi Indonesia. Ghafarahu lana wa lahum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita dzikir la ilaha illallah 33 kali. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita sama-sama baca salawat tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha
wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraqa ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Syafi, ya Badi, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita munajat agar Allah kabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah ya Rabbi la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna ya Allah 'ala man adana. Allahumma ya Allah la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ya Allah man la yarhamuna wa la yakhafuka fina. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal gola wal qahti wal fitani wat ta'uni ma la yakshifu ghairu. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal gola wal qahti wal fitan ma la yakshifu ghairu. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal gola wal qahti wal fitani wat ta'uni ma la yakshifu ghairu. Allahumma ya Allah inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judan wa min sayil asqam. Allahumma ya Allah inna na'udzubika minal baras wal junun wal judan wa min sayil asqam. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bang Khalid. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan kasiran kepada Al-Ustadz Haji Umar Usma MPD yang telah mendoakan bangsa ini pada umumnya dan mendoakan juga para saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun sedang isoman di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semuanya. Amin. Kesembuhan melainkan kesembuhan darimu ya Allah. Kesembuhan yang paripurna insya Allah. Baik, para jamaah dan sahabat Muslim Room yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berdoa tadi, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Rikza Maulan LC MAG. Beliau adalah anggota BPH Dewan Syariah Nasional MUI
yang insya Allah nanti juga akan mengisi rutin insya Allah acara kita setiap hari Senin insya Allah pekan depan dan pekan-pekan berikutnya. Beliau akan mengisi kita dengan kitab Tazkirah ya dari Imam Qurtubi insya Allah di waktu dan kesempatan yang sama nanti akan kita informasikan berikutnya. Baik, untuk kesempatan kali ini kami persilakan kepada Kiai Haji Ustaz Maulana LC MAG untuk waktu dan tempatnya. Falyatafadhal maskur Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustaz Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Bashirun Nadhir, was-Sirajul Munir, wa ala alihi wa sahbihi, wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang saya hormati, saya sayangi, saya muliakan, dan saya banggakan Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Muslim Room, mobil khusus dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi guru kita yang tadi sudah memimpin doa kita, Ustadzuna Al-Kiram, Al-Ustadz Al-Hajj Umar Rusma MPD, Hafizahullah Ta'ala, dan juga para asatidah wal ustadzat lainnya yang alhamdulillah banyak yang hadir bersama-sama dengan kita, para guru-guru, para alim ulama, para pimpinan majelis ta'lim, dan seluruh jamaah sekalian, sahabat Muslim Room sekalian, yang mudah-mudahan kita semua di kesempatan yang baik ini senantiasa kita dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, dan di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul hayah. Nikmat kita sampai dengan detik ini masih diberikan kesempatan untuk hayah, untuk hidup. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memanggil teman kita, sahabat kita, keluarga kita, handai tolan kita, yang guru-guru kita, banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bukan hanya saya saja yang merasakan, tetapi Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian juga merasakan betapa kalau kita memegang handphone, kita membuka WA, dari grup ke grup itu isinya berita duka semua. Selalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir semua grup. Bahkan saya amati hampir tidak ada grup yang tidak ada innalillahi-nya. Jadi semuanya Masya Allah luar biasa. Ya, demikian juga ketika kita buka laman Facebook misalnya, karena kalau saya hanya menggunakan Facebook, ya, itu juga men-scroll ke bawahnya, laman demi laman isinya juga berita duka. Ya Allah, luar biasa. Ya, ini merupakan musibah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita, dan ini juga merupakan ujian dan cobaan ya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita akan sabar dengan musibah ini? Apakah justru kita akan semakin jauh, banyak mengeluh, semakin lupa, dan semakin ingkar dari Allah? Yang paling kita takutkan adalah bukan musibahnya, tetapi yang paling kita takutkan adalah ketika Allah memberikan peringatan seperti ini, itu kita tidak sadar juga. Ya, masih mau belum kembali ya dari perbuatan dosa dan maksiat kepada perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah banyak yang meninggal, sudah banyak yang dipanggil oleh Allah, bahkan kondisi sekarang ini sungguh sangat luar biasa. Rumah sakit ngantri, bahkan banyak yang tidak kebagian layanan rumah sakit. Ya, luar biasa, sungguh-sungguh Masya Allah sangat luar biasa. Tetapi di balik keluar biasaan itu masih ada orang-orang yang naudzubillah, yang masih jauh tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah di malam hari yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah. Tadi diawali dengan muqaddimah dari Ustadzuna Al-Kiram, Ustadz Khalid, kemudian
juga dipimpin doa oleh Ustadz Haji Umar Rusma, ya. Dan mari kita sekarang ngaji sebentar, mendengarkan sedikit tausiah, mengingatkan kita ya betapa kita ini sebagai seorang hamba, kita inilah haula wala quwata kita ini tiada kekuatan, tiada daya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sombong ya, barangkali juga Allah Subhanahu wa taala menimpakan ini ke negeri kita, mungkin kita merasa sombong. Gampang Covid ini, cuma begini doang gampang bisa diatasi. Ternyata kita, ya Allah, kita ini sangat-sangat lemah sekali. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sahabat Muslim Room yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita bersama-sama. Yang pertama adalah kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita masih diberikan nikmatus sehah wal afiyah. Ya, kalaupun ada di antara kita, keluarga kita, ya sahabat kita, guru kita, teman baik kita yang sakit, kita doakan. Dan tadi juga sudah didoakan oleh Ustadz Umar Rusma dan sudah kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan yang sedang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan kesehatan yang paripurna, bisa beraktivitas lagi sebagaimana sedia kala. Yang sedang isoman, yang sedang isolasi mandiri juga mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti hasil PCR-nya kembali negatif lagi. Dan mudah-mudahan kita yang masih sehat, seger buger, yang dilindungi oleh Allah, dihindarkan Allah Subhanahu wa taala dari wabah COVID-19 ini. Dan juga tentunya kita doakan mudah-mudahan saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Dan tentunya pasti ada. Saya juga baru kehilangan saudara saya di Jawa Tengah. Ya, suami istri meninggal hanya waktunya 2 hari. Sang istri meninggal di hari Rabu kemarin, ya suaminya menyusul di hari Jumatnya. Ya, saudara dekat, saudara baik. Tapi kita juga tidak mungkin pergi ke sana sedang PPKM dan lain sebagainya. Musibah demi musibah itu Masya Allah luar biasa. Maka mari kita merenung bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Apa hikmah daripada ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita? Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita, hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mulk kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mungkin sebagian kita sudah banyak yang hafal, terutama ibu-ibu biasanya nih, ya banyak yang hafal surat Al-Mulk ya, karena keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk di ayat yang kedua ini, Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang telah menciptakan mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum, supaya dia Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, sahabat Muslim Room yang disayangi Allah dari ayat ini. Yang menarik apa? Yang pertama adalah Allah menyebut kematian itu lebih dulu dibandingkan dengan kehidupan. Perhatikan ayatnya. Alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Wal hayata, baru kehidupan disebut belakangan. Kenapa kematian dulu disebut baru kemudian belakangan? Para ahli tafsir mengatakan karena mati itu lebih pasti dibandingkan dengan hidup. Allahu Akbar. Ya, kematian itu lebih pasti dibandingkan dengan hidup. Karena asalnya kita ini semua adalah mati. Nikmat itu maaf ya, hidup itu merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang oleh karenanya ketika Allah masih memberikan hingga detik ini kepada kita, kita harus menggunakan supaya apa? Kita menjadi orang yang ahsanu amala. Ya. Karena mati itu lebih pasti dibandingkan dengan hidup, maka ibaratnya Allah memberikan pesan di balik itu semua. Oleh karena mati itu lebih pasti dibandingkan dengan hidup, maka ketika kita hidup harusnya dijadikan sarana untuk menggapai bekal menuju hari esok. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, yang ini juga sangat masyhur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah, kata Allah,
dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian di dunia ini untuk kepentingan kehidupan akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sahabat Muslim Room yang disayangi Allah, yang menjadi musibah besar ya sekarang ini bukan COVID-nya sebenarnya, tetapi penyikapan kita terhadap COVID-nya. Kalau kita sudah diberi peringatan oleh Allah sedemikian rupa seperti ini, tapi kita tidak juga ingat kepada Allah, itulah musibah yang terbesar. Kalau hidup dan mati itu urusan Allah. Tanpa wabah COVID pun kita meninggal, Bapak Ibu sekalian. Itu sangat mudah Allah meninggalkan kita. Yang meninggal cuma gara-gara hal-hal yang sepele. Ya, ada yang meninggal cuma lagi selfie kepleset meninggal. Ya. Ada yang meninggal karena kecelakaan. Ada yang meninggal karena jatuh di kamar mandi. Ada yang meninggal macam-macam. Kalau urusan meninggal itu mudah bagi Allah. Ya, sehingga walaupun kita tetap harus waspada, bukan berarti kita meremehkan COVID, sama sekali tidak. Ya, ini musibah besar, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah yang terbesar atau yang lebih bahaya dari musibah ini, ketika setiap hari jumlah yang wafat banyak sekali, jumlah yang terinfeksi banyak sekali. Hari ini rekor nih, tadi kata Ustadz Khalid, 29.000 lebih, 29.300 sekian. Hari ini nih rekor. Di DKI Jakarta pun rekor, 10.000 lebih. Ya Allah, ya Rabbi. Yang meninggal pun rekor, di atas 500 jiwa yang meninggal. Ya, tetapi yang paling menakutkan kita adalah ketika sudah diperingatkan seperti ini, kita kemudian tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran. Ya, karena kematian itu merupakan pelajaran yang paling dahsyat. Dulu ada salah seorang salafun saleh yang bernama Ar-Rabi' bin Khathim. Ar-Rabi' bin Khathim ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Beliau seorang salafun saleh yang kehidupannya kepada Allah sungguh sangat dekat. Ya, ibadahnya rajin, amal solehnya dahsyat luar biasa. Tetapi itu pun beliau merasa tidak sempurna menjadi seorang hamba. Ketika beliau pergi ke pasar, sering lupa kepada Allah. Akhirnya asyik dengan perdagangan. Kadang-kadang kemudian melalaikan perintah Allah. Melalaikan perintah Allahnya beliau itu terlambat sholat berjamaah, itu dia sudah merasa lalai. Kalau kita kan, ya Allah, lebih daripada itu. Maka beliau kemudian di rumahnya itu, di sebuah kamarnya, beliau membuat sebuah lubang seukuran kuburan. Maka Ar-Rabi' bin Khathim itu, kalau dia merasa hatinya sudah condong kepada dunia, ya, keinginan duniawinya itu menghiasi hatinya. Ya, pengen rumahnya lebih megah, pengen kendaraannya lebih nyaman misalnya, pengen bajunya lebih bagus, maka kemudian beliau mandi dan setelah itu beliau tanggalkan pakaian beliau dan beliau hanya memakai 3 lembar kain putih, lantas kemudian beliau masuk ke dalam ruangan yang dibikin seperti kuburan itu dan beliau baringkan tubuhnya di dalam kamarnya tersebut, yang lubang tersebut, dan beliau membayangkan dirinya telah dipanggil oleh Allah dan beliau memanggil dirinya sendiri, ya Khathim, ya Rabi' bin Khathim, hatma indak, apa yang kamu bawa di hadapanku? Seolah-olah dia dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menangis terseduh, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hamba setiap hari lalai dengan dagang. Hamba setiap hari lalai asyik ngobrol dengan masyarakat sehingga panggilan azan hamba abaikan dan lain sebagainya ya Allah. Mungkin kalau kita ngebayangkan, ya Allah, hamba lalai kepada Engkau ya Allah. Sudah diberi peringatan banyak yang wafat, tetapi hati ini masih jauh, masih keras, masih enggan membaca Quran, masih sulit bangun sholat tahajud, masih pelit untuk berderma, berinfak, bersodakoh, mau kurban aja mikir, beli handphone apa kurban gitu. Mau kurban aja mikir, buat DP motor apa kurban, ya kecuali kalau tidak ada kemampuan dan lain sebagainya. Ini kehidupan kita nih jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka mari kita sama-sama, yang pertama tadi hikmah daripada ujian dan cobaan ini adalah bahwa hidup ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terbaik di antara kita adalah yang paling baik. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Ada yang menerjemahkan, Ibnu Abbas kalau tidak salah mengatakan ahsanu amala itu ay akhlasuhum amala. Yang paling ikhlas dalam beramal. Karena beramal itu susah sekali untuk ikhlas. Nih kalau kita mau ngupas ikhlas nanti panjang lagi. Tapi insya Allah kita memahamilah kira-kira ikhlas itu adalah bagaimana ketika kita beramal tidak punya motivasi yang lain. Seperti segelas air putih misalnya. Itulah ikhlas. Tidak ada motivasi apapun, tidak ada warna apapun. Yang ada adalah motivasinya. Dan kepada Allah.
Ini yang pertama. Belum. Yang kedua adalah Belum. bahwa Bapak Ibu sekalian dan sahabat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, bahwa ujian dan cobaan ini merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Kalau memang kita mau hidup, kita berani hidup, maka kita juga harus berani untuk menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia itu mereka mengira mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Engkau ya Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang yang ada sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, dari ujian tersebut Allah tahu mana siapa di antara mereka yang benar keimanannya, dan Allah juga mengetahui dari ujian tersebut siapa yang berdusta, yang hanya mengatakan mulutnya beriman tetapi implementasi dan aplikasi kehidupannya jauh dari nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian dan cobaan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ini merupakan sunnatullah dalam kehidupan, supaya Allah juga tahu siapa di antara kita yang paling baik amalnya, siapa di antara kita yang benar imannya, siapa di antara kita yang dusta imannya. Sebagaimana kalau kita juga mengetahui dalam pendidikan ada ujian-ujiannya. Kebetulan Ustadz Uma guru, ya, Kiai Usman guru, Ustadz Habib juga guru, yang kepala sekolah, ya, dan juga banyak di antara kita yang para guru. Tentu guru ketika ingin menaikkan martabat seorang muridnya dari kelas 1 ke kelas 2, 2 ke kelas 3, dan seterusnya, pasti ada ujian-ujian terlebih dahulu. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita, Bapak Ibu sekalian, maka Allah menguji kita terlebih dahulu, dan beruntunglah orang-orang yang sabar ketika dia diberikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara sabar. Jadi ketika kita bicara ujian dan cobaan, maka kaitannya adalah dengan kesabaran. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya ikhlas, hatinya ridha, hatinya pasrah kepada Allah, dan dia mengatakan, ya Allah, apapun yang Kau takdirkan kepada kami, maka kami ikhlas dan kami ridha. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sahabat muslim room yang dimuliakan Allah, kadang sebagai manusia kita mengira bahwa kematian itu adalah satu hal yang buruk. Kadang-kadang kita mengira begitu. Kematian itu adalah satu hal yang buruk, padahal belum tentu. Kata para ulama dalam kitab At-Tazkirah yang ditulis oleh Imam Qurtubi, yang ini insya Allah akan kita kupas, ya, karena ini sangat cocok dengan kondisi kita sekarang. Harus sering mengingat tentang kematian, tentang hari akhir. Ya, nah, mudah-mudahan kita ada umur bisa mengkaji kitab ini, ya, mulai pekan depan insya Allah. Ya. Di dalam kitab At-Tazkirah dikatakan oleh salah seorang ulama, ya, al-mautu jisrun yuwassilul habib ilal habib. Jadi Imam Qurtubi mengutip perkataan seorang ulama, kata ulama ini adalah kematian itu merupakan jembatan yang bisa mengantarkan seorang pecinta kepada orang yang dia cinta. Ya, kematian itu adalah jembatan yang bisa mengantarkan pecinta kepada yang dia cinta. Apa maksudnya? Kematian ini merupakan sebuah jalan, sebuah lorong, sebuah jembatan yang kalau kita mau ketemu dengan zat yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tiada ada cara yang lain kecuali kita harus melalui pintu yang namanya pintu kematian itu. Di dalam kitab ini juga diceritakan oleh Imam Qurtubi ada sebuah riwayat. Riwayat ini Masya Allah luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut menemui Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Masya Allah, kita mungkin kenal sosok Nabi Ibrahim, dan ketika kita berkorban pun yang menjadi panutan spirit dalam korban itu adalah semangatnya Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Malaikat maut kemudian diutus oleh Allah menemui Nabi Ibrahim untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian bedanya ketika malaikat maut datang kepada kita manusia biasa dengan ketika malaikat maut datang menemui para nabi dan rasul. Kalau menemui kita, nggak kenal waktu, nggak kenal tempat, anytime, kapan aja, ya. Yang lagi sujud dicabut, alhamdulillah.
meninggal dalam kondisi sujud. Tapi yang lagi naudzubillah, yang lagi maksiat pun dicabut ya itulah kondisinya. Tapi kalau kepada Nabi dan Rasul, malaikat maut datang melalui pintu rumahnya dan mengetok pintunya, tok 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 tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim dari dalam rumah yang sudah usianya sudah mulai senja, membuka pintu dengan perlahan. Kemudian terkejut Nabi Ibrahim, kenapa di depan pintu sudah berdiri malaikat maut? Ya, Nabi Ibrahim menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bahasa kitanya ya, bahasa kitanya Nabi Ibrahim bertanya, malaikat maut tumben datang ke sini, ada apa? Kira-kira begitu. Ya. Kemudian malaikat maut menyampaikan, wahai Ibrahim, ya, Khalilullah. Nabi Ibrahim kan mendapatkan julukan apa? Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Kekasihnya Allah. Ya, wahai Ibrahim, kekasih Allah. Ya, ada apa wahai malaikat maut? Aku diperintahkan oleh Allah kekasihmu untuk mencabut nyawamu. Coba jamaah sekalian. Nabi Ibrahim kemudian heran dan bertanya kepada sang malaikat maut, wahai malaikat maut, emang ada ya, kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Ditanya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang disayangi Allah, tidak ada jawaban yang bisa diberikan oleh malaikat maut. Malaikat maut terdiam dan kemudian mengatakan, kalau demikian saya ingin menyampaikan pertanyaan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tuh jamaah, malaikat maut minta izin kemudian mengucapkan salam balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ketemu kita, tok tok tok, assalamualaikum, Satrikja lagi ngapain gitu kan? Jebret langsung udah nggak ada cerita. Ya. Kalau malaikat maut kepada kita. Ya. Nah, akhirnya ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ceritalah sang malaikat maut, ya Allah, aku telah menemui Ibrahim kekasihmu dan dia bertanya kepadaku, adakah kekasih yang tega untuk mencabut nyawa kekasihnya? Maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maaf kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, tolong sampaikan kepada Ibrahim kekasihku, adakah kekasih yang tidak sudi berjumpa dengan kekasihnya? Maka kemudian malaikat maut pun turun menemui Nabi Ibrahim, diketuk kembali pintu rumahnya dan mengucapkan salam dan dibuka pintunya oleh Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat maut berkata, wahai Ibrahim kekasih Allah, aku mendapatkan pesan dari kekasihmu Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya? Kata Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat maut berkata, ya pesannya adalah bahwa kekasihmu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada engkau, adakah kekasih yang tidak sudi bertemu dengan kekasihnya? Langsung Nabi Ibrahim tahu bahwa cara untuk bertemu dengan sang kekasih tercinta adalah dengan cara kematian. Maka kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat maut, sungguh aku sangat rindu bertemu dengan kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Maka cabutlah nyawaku sekarang. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian. Jadi kematian itu tidak selamanya negatif. Ya, kematian itu justru bisa jadi dia merupakan cara untuk seorang kekasih bertemu dengan kekasih sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, maka jadikan di dalam hati kita tidak ada yang bisa bertahta kecuali hanya Dia, Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ini hikmah ketika kita pun mendapatkan misalnya kematian, Bapak Ibu sekalian, jangan kita menganggap bahwa kematian itu buruk. Belum tentu kematian itu bisa jadi sesuatu yang baik. Yang kedua adalah bahwa kematian itu juga meredakan rasa sakit. Kematian itu meredakan rasa sakit. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit di akhir hayatnya, demamnya Nabi itu 2 kali lipat demam manusia biasa. Pusingnya Nabi, sakitnya Nabi itu 2 kali lipat sakitnya manusia biasa. Maka oleh karena itulah Fatimah ketika menyentuh tubuh Nabi, beliau menangis. Ya, dan Fatimah kemudian berkata kepada sang ayah tercinta, baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai ayahku, berdoalah kepada Allah, mintakan kepada Allah agar setengah rasa sakitmu diberikan kepadaku, karena sang putri tidak tega melihat sang ayah terluka. Sang putri tidak tega ketika melihat ayahnya sedang sakit seperti itu, sehingga dia meminta kepada sang ayah untuk berdoa kepada Allah supaya setengah rasa sakitnya diberikan saja kepada anaknya, kepada Fatimah. Kemudian Nabi tersenyum dan Nabi mengatakan apa kepada Fatimah? Wahai Fatimah, engkau tidak perlu khawatir. Kira-kira bahasanya begitu, jemaah. Ini terjemahan kita. Engkau tidak perlu khawatir karena insya Allah sebentar lagi rasa sakit ini akan hilang. Apa artinya Bapak Ibu sekalian, jemaah?
Artinya bahwa sebentar lagi malaikat maut akan datang menemui Nabi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dijemput oleh malaikat maut bertemu dengan sang kekasih tercinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul tidak lama kemudian juga sama ada yang mengetuk pintu. Fatimah membukakan pintu. Kata orang tersebut, aku ingin bertemu dengan ayahmu Muhammad bin Abdullah. Fatimah terkejut. Fatimah tidak mengenal orang itu. Ya, kemudian kata Fatimah, ayahku sedang sakit, datanglah lain waktu. Ditutup pintunya sama Fatimah. Kemudian Fatimah ketika datang menemui Nabi, Nabi bertanya kepada Fatimah, tahukah kamu siapa yang datang tadi, wahai putriku? Ya, kata Fatimah, aku tidak mengenalnya, wahai Nabi. Kata Nabi SAW, dia adalah malaikat maut. Nangis Fatimah. Kemudian dibisikkan sesuatu oleh Nabi, kemudian Fatimah tersenyum. Dan kemudian tidak lama kemudian, ya, Nabi pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh rasa sakit Nabi menjadi hilang. Artinya adalah ketika seseorang yang sedang sakit, bahkan ada yang sakitnya berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka rasa sakit itu terhenti di situ karena dia sudah kehidupan di kehidupan yang lainnya. Masya Allah. Dan kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, yang terakhir adalah bahwa kematian itu tidak melulu sesuatu yang negatif, tapi bisa jadi dia merupakan sesuatu yang positif. Nabi berdoa kepada kita. Di antara doa panjang Nabi itu adalah doanya dimulai dengan Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bidunubina man la yarhamuna wa la yakhafuka. Dan doa yang lain yang satu lagi adalah Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ini dia, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikan setiap detik dari kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami menjadi penambah kebaikan-kebaikan bagi kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian kami kelak, ya Allah, sebagai tempat beristirahat kami dari keburukan-keburukan dan kemunafikan-kemunafikan kehidupan dunia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kadang hidup ini, ya, dengan kondisi kita sekarang seperti ini, kita merasakan betul bahwa hidup ini fitnah. Hidup ini penuh kepalsuan dan kebohongan. Hidup ini penuh dengan kemunafikan. Kadang-kadang kita lelah ketika kita itu hidup, hati ini lelah. Maka salah satu tempat beristirahat dari segala macam kebohongan dan kemunafikan kehidupan dunia adalah dengan kematian. Dan tadi doa Nabi adalah waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian kami kelak itu sebagai tempat istirahat kami dari segala keburukan-keburukan dan kemunafikan-kemunafikan kehidupan dunia. Karena dunia ini jemaah, kadang-kadang kita melihat betul-betul merasakan banyak kemunafikan-kemunafikannya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang bagus jadi jelek, yang jelek jadi bagus. Itulah kehidupan dunia. Maka kalaupun nanti kita dipanggil oleh Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini sebagai tempat istirahat kita dari segala kemunafikan dan keburukan kehidupan dunia. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terakhir adalah mari kita bersama, ya, kita menjaga diri kita, karena hidup ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena kehidupan ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat ini harus kita jaga semaksimal mungkin. Ya, maka jaga diri kita. Ya, kondisi kesehatan kita dijaga sebaik-baiknya. Olahragalah yang teratur. Karena hifzun nafas, memelihara jiwa, ini adalah amanah dari Allah. Olahraga yang teratur, minum vitamin yang baik, kemudian pola hidup yang baik dan sehat. Kemudian kalau kita keluar dari rumah, jangan lupa masker, bahkan kalau bisa didobel itu masker, memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Ada satu lagi apa tuh? Yang Ustaz Khalid tadi menyampaikan, jangan lupa membaca doa. Ya, membaca doa ini kadang-kadang yang sering kita lupakan bersama-sama. Kalau kita sudah ikhtiar kena sakit juga Bapak Ibu sekalian, itu berarti memang takdir Allah.
Tetapi yang salah adalah, yang kita takutkan adalah kita tidak menjaga diri dan kemudian kita kena, bahkan menularkan anggota keluarga kita. Yang kita takutkan nanti Allah di akhirat bertanya, ya fulan, kenapa engkau tidak menjaga diri sehingga engkau menularkan kepada anggota keluarga yang lain dan lain sebagainya, dan kemudian timbangan keburukan kita jadi bertambah berat karena keteledoran kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, pelihara kita, Allah lindungi kita semua. Yang sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, yang sehat mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah, yang sudah wafat mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya, dilipat gandakan pahala amal solehnya. Dan juga mungkin jadi PR kita bersama Bapak Ibu sekalian, ini juga betul-betul PR kita bersama. Anak yatim sekarang jadi banyak. Ya, mungkin perlu kita pikirkan nih, ini kira-kira gimana nih kafalatul aitam ya, untuk mungkin solusi mereka yang tidak ada orang tuanya. Kan banyak yang orang tuanya suami istri meninggal dan anak-anaknya yatim, tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengurus. Ini perlu kita pikirkan bersama-sama, dan mudah-mudahan nanti ada solusinya buat kita bersama. Dan kebaikan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara dan kajian seperti ini mudah-mudahan diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang jauh lebih baik, jauh lebih mulia, dan jauh lebih besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling mengingatkan, insyaallah tadi sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan kita ada umur ya, yuk kita sama-sama ngaji bareng ya di pertemuan hari Senin malam ini. Nanti kita doa, kemudian kita pengajian sebentar. Nanti kedepannya kita akan membahas kitab yang berjudul insyaallah At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yang mudah-mudahan ini menjadi tazkirah. Tazkirah itu artinya pengingat bagi kita semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, dan semakin menyempurnakan kesolehan pribadi, sehingga kelak ketika Allah Subhanahu wa taala menjemput kita apapun sebabnya, kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah hanya satu kalimat, la ilaha illallah husnul khatimah, dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada sikap yang kurang disukai oleh Bapak Ibu sekalian. Tidak ada maksud apapun kecuali hanya tazkirah untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Kiai Haji Rizza Maulana LC MAG yang telah memberikan tausiahnya pada kesempatan malam hari ini. Tausiah yang sangat luar biasa. Beberapa poin yang bisa saya tangkap adalah kematian menjadi peringatan buat kita semuanya. Tadi ada kata-kata beliau yang saya garis bawahi, bahwa kematian itu lebih pasti daripada kehidupan. Oleh karena itu, persiapan kita menuju kematian kita adalah persiapan yang harusnya lebih baik daripada persiapan kehidupan kita. Dan tadi beberapa poin yang sudah disampaikan oleh beliau adalah hidup ini adalah ujian buat kita semuanya. Yang terbaik tentu saja yang paling baik amalnya, seperti ada di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan yang kedua, ujian dan cobaan adalah sunatullah agar bisa mengangkat derajat kita, dan beruntunglah orang-orang yang sabar dan ridho terhadap ujian tersebut. Dan yang terakhir tentu saja beliau sampaikan tadi, hidup ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga dengan baik. Tentu saja di tengah wabah Covid ini, kehidupan ini sangat berharga untuk kita jaga. Jangan lupa tadi Ustaz sudah bilang pakai masker, jaga jarak, dan seterusnya. Ada 5M yang sudah pemerintah sampaikan. Dan jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita dan bangsa ini, semoga COVID-19 segera berlalu dari negeri kita tercinta. Dan tadi sudah disampaikan juga, insya Allah ini adalah kajian kita perdana dari Muslim Room kepada para jamaah dan sahabat Muslim Room semuanya. Insya Allah pekan depan kita akan mulai secara rutin ngaji kitab At-Tazkirah, judulnya Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi, karya Imam Al-Qurtubi. Topik-topiknya di dalam buku itu sangat menarik sekali, diantaranya adalah kematian, roh, alam kubur, tanda-tanda kiamat, tiupan sangkakala, syafaat, catatan amal, syirat, surga, dan neraka. Itu topik-topik yang menurut saya sangat
menyentuh hati kita nantinya insya Allah untuk memperbaiki segala amalan kita ya. Dan sekali lagi kami ingatkan juga untuk para sahabat dan para jamaah Muslim Room, silahkan bisa mengfollow Instagram kami, Facebook dan YouTube, dan juga aplikasi Muslim Room yang sudah kami sampaikan di share di WA broadcast yang beberapa waktu yang lalu. Dan bisa hadir pada kesempatan hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada saudara-saudara kami semua yang pada kesempatan hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mendoakan saudara-saudara kita dan juga bangsa ini. Insya Allah mudah-mudahan doa saudara-saudara kami yang ada pada hadir pada Zoom kali ini, saudara-saudara kami yang soleh dan soleha, insya Allah dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf hari ini tidak ada tanya jawab dikarenakan ini adalah acara doa bersama dan hanya tausiah saja. Pekan depan insya Allah kita akan mengadakan sesi tausiah dan pemateri insya Allah juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Dengan demikian berakhir pula acara kita pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup bersama-sama membaca istighfar, hamdalah, doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, jazakallah Ustaz. Izin pamit. Mohon Ustaz, mohon Ya, pamit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Pamit. Ya, Ustaz. jazakumullah Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Ustaz. Sehat-sehat selalu. Izin pamit. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin live ya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, syukran Ustadz. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Sehat-sehat Ibu ya. Amin. Kalau Ustaz. Salam.